Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan nomor pokok mahasiswa 10121014 dari kelas C4 Manajemen. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sodri sohri wa yasirli amri wakul udatan milisani yafuhu qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan sedikit mengulas materi mengenai Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Ma'rifatul Rasul berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu ma'rifat yang berarti mengenal, dan yang kedua Rasul. Rasul adalah Al-Mursalun atau utusan Allah yang ditugaskan untuk mengajarkan dan menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Ma'rifatul Rasul terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Seperti yang kita ketahui, manusia atau insan adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna derajatnya dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Secara etimologis dalam Al-Quran sendiri, konsep manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-insan, an-naisi, nas, al-bashar, dan anak keturunan Adam. Fitrah manusia yaitu terletak pada cara ia menanggapi baik buruk tingkah laku masyarakat dan dirinya sendiri. Peranan fitrah dan perubahan fitrah seringkali terjadi oleh perubahan faktor lingkungan juga faktor sosial. Fitrah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wujudul khaliq, pengujudan manusia pada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadatul khaliq, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hidayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah untuk memandu manusia menuju arah yang lebih baik. Hidayatul Rasul, mengasihi syahadatain yang terdiri dari 2 pengakuan yaitu Allah dan Rasulnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Ma'rifatul Khalid, yaitu petunjuk Rasul untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, dan Minhajul Hayah, petunjuk Rasul untuk mengajarkan dan menyampaikan agama Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada ibadatul shohih, yaitu tata cara beribadah kepada Allah mengikuti panduan yang telah Rasul berikan. Mengapa demikian? Karena Rasul adalah utusan yang Allah turunkan untuk mengajarkan kita mengenal Allah lebih dekat melalui ibadah. Kedua, tariful Rasul, pengertian tentang Rasul. Rasul sendiri memiliki 2 fungsi. Yang pertama, membawa risalah atau teladan. Yang kedua, teladan dalam menjalankan risalah. 2 kunci untuk memahami definisi Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada qudwatu fi takkibir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Lalu ciri-ciri khusus yang terdapat pada Rasul. Yang pertama ada sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasi yang mendasar pada Rasul. Ada al-mujizat, yaitu kejadian yang luar biasa atas izin Allah, seperti contoh Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan. Lalu ada bisyarat, kabar gembira atas kedatangannya. Lalu ada buat berita-berita kenabian yang telah disampaikan. Ada as-samarat, hasil dakwah yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada makanatul Rasul atau kedudukan Rasul, terdiri dari abid min ibadillah, hamba di antara hamba Allah. Rasulullah SAW adalah hamba dan manusia biasa
yang memerlukan makan, minum, berniaga, beristri, dan melakukan aktivitas lainnya. Lalu ada as-sunnah. As-sunnah merupakan sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah yang bernilai syar'i, yang dimana perlu kita lakukan. Rasul minal mursalin, Rasul diantara Rasul-Rasul. Beberapa tugas Rasul diantaranya yaitu adaul amanah, menunaikan amanah atau menunaikan sebuah risalah, imamatul umat, pemimpin umat atau suatu kaum, lalu dakwah nabiyah, melakukan dakwah kenabian. Yang keempat ada sifatul rasul, sifat-sifat rasul, terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada al-basyariyatu kamilah, kemanusiaan yang seutuhnya. Lalu ada al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Lalu ada as-sidqu, jujur. Ada al-fatonah, cerdas. Al-amanah, dapat dipercaya. Dan tabligh, menyampaikan risalah. Serta al-izdimaul kamil, melakukan komitmen yang sempurna terhadap kebenarannya. Lalu kita sudah sampai di yang terakhir, wajiyatul rasul, tugas daripada rasul, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hamilu risalah dakwah, mengemban risalah dakwah. Amanah ini bertujuan agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, mengenal sang pencipta Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah juga membimbing manusia tentang kafayatul ibadah atau tata cara beribadah. Lanjut, yang kedua ada iqamatul dinillah, menegakkan agama Allah. Terbagi menjadi 3, yaitu menegakkan khalifah, mengkaderisasi penerus selanjutnya, lalu mengajarkan metode, cara, dan prosedur dakwah. Beberapa contoh metode penyampaian dakwah yang pernah Rasulullah SAW terapkan. Yang pertama ada dakwah secara syiriah atau sembunyi-sembunyi. Lalu yang kedua, atas perlindungan dari Abu Thalib, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara zahriyah atau terang-terangan. Pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bil Abil Arqam, menghindari konfrontasi terhadap musuh, memerintahkan pengikutnya untuk ikut ke Habsyah atau Ethiopia dan memanfaatkan hukum ziwar, lalu mencari pembelaan terhadap luar basis teritorial atau wilayah dakwah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.